Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Kita masih membahas makalah yang ke-57. Makalah yang 57 seperti yang sudah disampaikan di minggu yang lalu, ini terkait dengan qabdun, kemudian bastun dan ridha. Bahwa manusia itu ketika diuji lewat takdir, maka posisinya sebagai qabdun. Kemudian dia melewati menjalani takdir itu, maka kemudian menjadi bastun. Maka ketika saat dia sudah menjadi bastun, maka Allah perintahkan dia untuk meminta apa yang menjadi hajat dia. Kalau ada orang lagi mendapatkan bencana, maka qabdun dia. Itu jangan minta dulu, itu mendekat kepada Allah, kemudian melakukan ya zikir, sholat segala macam, lalu kemudian dia penuh ikhlas, penuh sabar menjalani itu, nah itu bastun. Nah setelah itu ketika dia sudah tenang, baru dia melakukan permohonan, permintaan kepada Allah. Kenapa begitu? Karena kalau hati masih penuh dengan nafsu, doanya itu ya untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Zuhud dulu baru kemudian minta. Nah ini yang kemudian disampaikan oleh Tuan saya di minggu yang lalu. Kalau dia sudah sampai ke posisi itu, maka dia punya keleluasaan. Ketika dia sudah tenang gitu, sudah tenang, maka dia punya keleluasaan untuk meminta apa yang dia hajatkan. Dan minta ini termasuk tanda dari keluasan yang Allah berikan setelah dia diberikan kesempitan. Bahkan dia dikeluarkan dari keadaan-keadaan makom-makom wa taklif dan pembebanan fi hifzil hudud, di dalam menjaga batasan. Kalau dalam qabdun harus ada dibatasin. Karena sesuatu yang dijaga itu pasti qabdun. Kalau kemudian kita lagi mendapatkan musibah, itu kan qabdun. Nah itu pasti diminta dijaga agar jangan kelewat batas sedihnya, kemudian frustasinya, itu ada batasan-batasan. Ketika kita mendapatkan keenakan, kenikmatan, itu juga qabdun itu. Itu qabdun itu. Dia ada di batas, dibatasi. Jangan kemudian terlalu euforia dan lain sebagainya. Itu dibatasin. Nanti ketika dia sudah bastun, sudah jalan dia di fase ikhlas, dia menjalani takdir ini dengan tenang, maka kemudian dia sudah tidak terjaga lagi, sudah nggak ada, sudah keluar dari penjagaan, sudah nggak ada batasan, sudah nggak ada batasan. Itu yang kata Tuan saya kemarin, wal ikhraji minal ahwali wal maqamit wat taklifi fi hibzil hudud. Keluar dari keadaan-keadaan, dari makom-makom, bahkan keluar dari pembebanan hukum, taklif, di dalam menjaga batas-batas. Nah, dari sini kemudian ditanya Tuan saya, fa in kila, maka jika ditanya, haza adapun ini keterangan tadi, itu ya dulu menunjukkan ala zawali taklif, atas hilangnya pembebanan hukum, ala zawali taklif, atas pembebanan hukum, wal kauli, dan
mengarah, wal qauli dan mengarah, bizandikoh, bizandikoh dengan zindik, kezindikan, kafir zindik, wal khuruji dan keluar minal islami dari Islam, wa raddi qaulihi dan menolak firman-Nya Allah, wa raddi qaulihi dan menolak firman-Nya Allah azza wa jalla, wa'bud dan sembahlah rabbaka Tuhanmu, hatta ya'tiyaka sehingga datang kepadamu al yakinu apa? Keyakinan, kematian. Kan tadi kata Tuan Syekh, orang kalau udah fase tadi, ini contoh lagi nih. Ada orang dapat musibah, maka kemudian diuji dia kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan, usaha gagal. Itu kan qabdun. Itu qabdun. Maka dia harus sabar, menahan keluh kesah. Jangan ada keluh kesah, jaga ibadahnya. Setelah hatinya ikhlas, ia sadar semua ini dari Allah, maka kemudian bastun. Dia bastun. Nah, pada tahap itu tadi masih jangan dulu minta. Jangan dulu mohon. Kenapa? Karena masih dijaga. Engkau harus menjaga nih. Engkau harus jangan memohon dulu, karena kalau kamu mohon dalam kondisi seperti ini, nanti isi permohonan kamu ini nafsu semua nanti isinya. Terus dijaga. Jangan kemudian sedihmu ini kehilangan gara-gara kehilangan pekerjaan, syariatmu lepas. Jangan gara-gara hilang kerjaan ini, maka kemudian kau menabrak ibadah. Jangan gara-gara gagal usaha, maka engkau ini melanggar aturan-aturan Allah. Ini dijaga semua. Nah, ketika dia sudah sampai pada tahap tadi, dia sudah tenang, dia sudah ridho, dia sudah ikhlas, baru kemudian disuruh minta. Nah, pada tahap ini, itu nggak ada batasan itu. Nggak ada batasan syariat itu. Jadi terserah saja. Mau minta apapun saja terserah. Nah, dari kalimat ini, Tuan saya ditanya, kalau kemudian dia nggak punya beban taklif, pembebanan hukum, dan kemudian dia akan mengarah kepada kafir zindik, lah kan berarti dia lepas dari syariat. Dia berarti tidak dibatasin dulu dengan syariat. Berarti kan dia mengarah kepada kafir zindik yang keluar dari Islam. Bahkan dia menolak firman Allah, sembahlah Allah, beribadahlah Allah sampai kamu datang kematian. Jadi intinya, mana ada orang bebas dari aturan? Kan nggak ada orang yang bebas dari aturan, kan nggak ada. Tapi kata Tuan Syekh, kalau kamu ini sudah nyampe di tahap tadi, engkau ini sudah tenang, sudah tahap tadi itu, maka udah nggak ada lagi beban taklif di kamu ini. Nah, ini kata penanya, Tuan Syekh ditanya, loh berarti dia keluar dong dari agama. Dia keluar dong dari batas-batas syariat. Emang boleh orang keluar dari batas syariat, gitu ya? Nah, maka kemudian Tuan Syekh menjawab begini, kila maka dikatakan, la yadullu tidak akan menunjukkan ala zalika atas demikian itu. Demikian keluar dari taklif, keluar dari pembebanan, wala yuaddi dan tidak akan mengantarkan apa zalik ilaihi kepada si orang. Bahkan Allahu adapun Allah itu akramu lebih memuliakan, wa waliyuhu dan adapun walinya Allah itu a'azzu lebih mulia, alaihi atasnya si wali, atasnya si man ini, min ayyudhilahu dari akan memasukkan siapa Allahu pada wali, fi maqamin naqsi di dalam makom kurang, wal qabihi dan buruk, fi syar'ihi di dalam syariatnya Allah, wa dinihi dan agamanya Allah. Kata Tuan Syekh, enggak begitu gitu loh. Bahwa itu semua tidak akan menunjukkan bahwa dia itu akan keluar dari syariat. Kenapa? Karena Allah ini memuliakan dia. Dia ini kekasihnya Allah sudah. Dia ini dimuliakan oleh Allah untuk tidak Allah masukkan dia di makom yang kurang, di posisi yang kekurangan, kurang ibadah, kurang akhlak, dan buruk di dalam syariatnya. Bahkan ya'simuhu menjaga siapa Allahu pada si wali, minjami ima dari semua sesuatu,
zukiro yang disebutkan apa ma, wa yasrifu dan akan memalingkan siapa Allahu pada ma anhu dari si wali, wa yahfazuhu dan akan menjaga siapa Allahu pada wali, wa yunabbiuhu dan akan memperingati, wa yunabbiu dan akan memperingati siapa Allahu pada wali, wa yusaddidu dan akan mengikat siapa Allahu pada wali, lihibzil hududi pada penjagaan batasan. Justru Allah menjaga dia dari semua yang tadi tuh disebutkan, bahwa dia akan keluar dari syariat karena gak ada batasan, dan Allah itu akan memalingkan dia dari sesuatu yang buruk. Allah akan jaga dia, Allah peringati dia, Allah ikat dia pada batasan-batasan yang terjaga. Begini, mungkin masih bingung kali. Contohnya begini. Saya punya kawan, itu namanya Kang Vijay. Mungkin beberapa teman dari sini tak kenal dia. Saya jadi ingat cerita ini. Kang Vijay ini teman saya ini dulu kelilit hutang, susah hidupnya, sampai kelilit hutang. Lalu kemudian dia lari, dia nyari pesugihan dari Banten, dari mana segala macam, sampai ke Gunung Kawi. Pokoknya dia pengen kaya aja. Semua usaha, ya mau yang musyrik, pokoknya kagak usaha sama dia. Nggak dapet. Ini orang Indramayu dia ini. Sampai dia beberapa tahun, mungkin lebih dari setahun. Itu kemudian pada suatu pagi menjelang subuh, ada orang nyamperin dia. Lalu kemudian dibawa dia ke masjid, dibersihin dia di masjid. Lalu kemudian dia disuruh sholat subuh. Setelah sholat subuh itu dia disuruh pulang. Udah pulang, utang-utangmu itu udah beres. Dia pulang itu, ternyata benar utang-utangnya dia itu udah beres semua. Dan bukan cuma itu, dia itu punya kemampuan pengen duit apapun tinggal ngambil dia. Karena di rumah saya itu, di teras itu, di rumah saya, dia itu jalan gitu, kemudian balik, itu dari uang dari kantongnya itu keluar duit tuh. Semua dikeluarin duit gitu. Tapi orangnya sampai sekarang tetap nggak punya duit, nggak kaya. Dikeluarin duit itu. Kalau mau duit mah begini, ambil duit jadi 100. Terus dompet isinya berapa? Digini sama dia jadi 2. Kita ajak ke Pondok Indah Mall, lalu kemudian ke Metro, dia pegang. Lalu tiba-tiba ada di mobil itu. Tapi dia nggak kaya. Kenapa begitu? Karena ketika dia sudah tahap kayak begitu, justru dia nggak mau gitu. Dia udah nggak punya batasan. Maka ketika duit itu kumpul di depan teras rumah saya itu, dikeluarin tuh, saya bilang, Kang, balikin. Iya, balikin pastinya, ini pasti dibalikin. Cuma menunjukin aja, ini loh kalau duit itu. Jadi sebelum siapa dulu yang ramai banget tuh ganda-gandain duit? Siapa dulu tuh? Dimas. Nah kita udah pernah lihat itu. Dan keluarin tuh duit banyak banget. Terus ditutup lagi sama dia, hilang tuh duit. Tapi ketika dia sudah nyampe di posisi tadi tuh, ketika dia pengen duit, itu dia kagak mau uang, sudah. Dia udah gak dibatesin kan. Kamu kalau mau kaya, mau uang, itu silakan aja, gak ada batasnya lagi sudah. Engkau sudah, kalau bahasanya tadi itu, engkau itu sudah keluar dari pembebanan. Nah, apakah dia kemudian menjadi musyrik, menjadi kafir? Enggak, nyatanya ketika di posisi seperti itu, dia sudah tidak butuh itu. Jadi nggak perlu dijaga pun dia sudah terjaga gitu. Tapi kalau posisinya masih kayak awal, cobalah misalnya Anda sekarang tiba-tiba punya nih daun begini jadi duit 100. Gimana coba nafsunya sekarang? Kira-kira ngelewat batas apa enggak gitu? Sekarang nih Anda punya kemampuan nih, baca kulhu 1002, lalu kemudian minta mukhodam, minta duit 10 juta, minta duit. Sekarang nih, posisi sekarang nih, Anda punya kemampuan begitu, kira-kira bisa ngelewat batas apa enggak? Saya yakin bisa itu. Kenapa? Karena mentalnya ini belum masih kopdun, masih harus dijaga gitu loh. Masih harus dijaga, makanya nggak bisa kita kayak gitu.
Kalau Anda punya kemampuan nih sekarang nih, apalagi susah, kemudian lagi butuh duit, ternyata punya kemampuan kayak gitu. Coba kayak apa coba Anda? Itu kan liar banget pasti tuh. Wah, semua PIM ambil balik lagi, ambil lagi, balik lagi, kan udah keluar dari batas itu. Nah, itu tadi yang dikatakan sama Tuan Syekh. Kalau kemudian orangnya dibilang kalau sudah pada tahap tadi itu, kalau Vijay ini udah pada tahap dia mau apapun, karena pas lagi di rumahnya itu, terus mana pulpen? Kagak ada pulpen. Wah, mana sih pulpen? Gak ada pulpen. Diambil baskom tuh di bawah, tutup, nggak ada sampai semenit, cuntreng gitu. Langsung pas dibuka udah 12 pulpen. Ngambil dari mana nih Kang? Karena Alfa di sono saya ambil gitu. Gitu, cuntreng gitu di depan mata kita gitu, cuntreng gitu. Terus langsung ada, tapi nggak kaya dia, kagak butuh memang dia. Udah nggak mau, padahal dia tadinya dia pokoknya mau nyari duit, cari kekayaan. Ketika dia sudah balik pada posisi seperti itu, hutangnya udah kebayar, lalu dia udah nggak mau lagi. Ini kan seperti orang itu perlu dikasih batas kalau memang masih liar. Kalau udah orang ini udah jago, udah ahli, nggak usah pakai batas kan gitu sih. Orang kalau masih apa namanya ya masih kurang jago gitu, masih amatiran, apapun juga harus pakai batas. Biar nggak keluar nih dari sini. Berenang pakai pelampung, apa segala macem, ada batasannya. Tapi kalau dia sudah ahli, sudah apa, nggak usah pakai batas. Itu yang kemudian tadi katakan sama Tuan Syekh. Orang ini nggak keluar dari syariat meskipun tidak ada batas. Kenapa? Bahkan Allah jaga dia. Jaga dia dari keluar dari batas. Allah akan malingin dia. Udah nggak mau, bagi dia itu udah di atas hukum. Kan kalau kita ini ada hukum halal, ada hukum haram. Pengen sih itu, tapi haram. Tapi sebenarnya pengen. Tapi kita dibatasin sama keharaman. Kemudian kita tidak mau. Aslinya mau kita. Aslinya mau. Tapi dibatasin sama keharaman. Kita nggak mau. Nah, orang yang sudah pada posisi tadi di atas tadi, dia ini mau kayak apapun di depannya ini baik, gede, cakep, keren, segala macem, mewah. Kalau kemudian itu haram, mau aja udah nggak mau, nggak ada dia. Maunya aja udah nggak ada gitu. Jadi maunya aja udah nggak ada. Jadi mau ngapain lagi pakai pembatasan hukum. Orang itu dibatasin itu karena dia sering keluar batas, maka dibatasin. Maka kan sering dikatakan, wali mah udah nggak wajib lagi sholat wali. Kenapa? Karena bagi dia sholat itu bukan wajib, tapi kebutuhan. Kita masih urusan wajib. Kalau misalnya nanti malam ada tulisan di langit, besok 1 hari sholat, kira nggak kira? Karena memang kewajiban bukan kebutuhan. Nah, orang yang sudah sampai kepada tingkat wali tadi itu, dia udah nggak perlu batasan syariat. Sudah nggak mungkin dia keluar dari syariat gitu, kata Tuhan saya itu. Dia itu sudah terjaga. Nah gitu maksudnya ya. Jadi orang itu dijaga karena perlu dijaga. Orang itu dibatasin oleh batasan, dibatasin karena dia punya potensi untuk keluar batas. Tapi kalau orang ini udah mapan, udah tenang, buat apa lagi ada batas? Buat apa lagi? Buat apa lagi hukum sama dia? Perintah sholat, kebutuhan dia kok sholat itu. Puasa, emang kebutuhan dia kok. Kayak kita ini kebutuhan makan, emang ada dalilnya, kamu makanlah. Kan gak ada. Yang ada adalah makan yang baik-baik. Itu ada, makan yang baik-baik. Itu ada, tapi kamu makanlah, makan pagi, makan siang, makan malam. Apa ada perintah itu di Quran? Kan gak ada. Yang ada makan yang baik-baik. Itu ada, baik-baiknya itu yang ada. Kenapa? Karena makan itu kebutuhan kita. Orang kalau butuh mah gak usah pakai disuruh juga udah mau. Gak pakai perintah. Jadi gak usah pakai batasan lagi. Yang perlu dibatasan ini orang-orang kayak kita nih. Yang perlu ada batasan berupa larangan, ada batasan berupa perintah. Nah ini yang kata Tuhan saya tadi. Dia akan dijaga. Fatah sulu maka berhasillah al ismatu apa penjagaan.
wa tatahaffazu dan terjaga, al-hududu apa batasan, min goiri itu kurang goiri itu, min goiri taklifin kurang goiri itu, min goiri taklifin dari tanpa beban hukum, min goiri taklifin dari tanpa beban hukum, minhu dari si wali, wa masakotin dan kesusahan, wa masakotin dan kesusahan. Dia terjaga, bahkan batasan syariat pun terjaga dari tanpa bebanin hukum. Dia nggak pakai diperintah juga tetap sholat, dia nggak pakai diperintah juga tetap puasa, dia nggak pakai diperintah juga tetap berbuat baik, dia nggak pakai dilarang pun juga nggak mau maksiat, dia nggak pakai dilarang pun juga nggak mau berbuat buruk. Nggak ada itu taklif pembebanan hukum, itu nggak ada itu. Itu maksud sama Tuhan saya di sini. Orang kalau udah posisi seperti itu, maka dia sudah nggak ada batasan, sudah tidak ada batasan. Tapi dia terjaga pada batasan, meskipun tidak ada pembebanan hukum. Huwa dan adapun si wali, anzalika dari demikian itu keadaan dia ini, fi goibatin di dalam kesirnaan, fil kurbi di dalam kedekatan, fil kurbi di dalam kedekatan. Orang kalau sudah dekat itu sudah bersama nih, sudah bersama, kan nggak perlu ada larangan, nggak perlu ada perintah. Dia sudah bersama kok, dia tahu apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dijaga. Orang ini ada di samping dia kok, nggak perlu ada itu gitu loh. Nah, kenapa? Karena dia sudah dekat, sudah bersama dengan Allah. Jadi nggak ada pembebanan seperti itu. Qala maka berfirman Allah Azza wa Jalla, kazalika seperti itulah, linasrifa kami memalingkan, anhu dari Yusuf ini, as-su'a pada keburukan, kekejian, as-su'a pada keburukan, wal fahsya'a dan perbuatan keji. As-su'a pada keburukan, wal fahsya'a dan perbuatan keji. Innahu sesungguhnya Yusuf, min ibadina dari hamba-hamba kami, al-mukhlasin yang diikhlaskan, al-mukhlasin yang diikhlaskan. Ini yang sering kita bahas. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Kalau mukhlis dia ikhlas, kalau mukhlas diikhlaskan. Jin, setan, iblis tidak bisa menggoda mukhlas, nggak bisa. Tapi kalau orang yang baru ikhlas, mukhlis, masih bisa digoda sama dia. Dia sholatnya ikhlas, dia sodakohnya ikhlas, mukhlis, tapi masih bisa digoda. Ngapain sih sholat-sholat? Kagak kaya-kaya juga. Itu orang kagak sholat-sholat kaya. Ngapain sih sodakoh-sodakoh? Katanya sodakoh itu bisa melipatkan rezeki. Enggak kok. Itu masih mukhlis. Akhirnya berhitung. Iya ya, udah sodakoh mulu nggak kaya-kaya. Akhirnya berhenti. Kenapa? Karena mukhlis. Tapi kalau mukhlas diikhlaskan, mau ada keadaan apapun, doanya diterima atau nggak diterima, hidupnya kayak apapun, nggak ada peduli dia, nggak bergeser. Karena dia sudah pada tahap mukhlas. Wa qala azza wa jalla, Allah juga berfirman, inna ibadi sesungguhnya hamba-hambaku, laisa tidaklah laka padamu iblis, sesungguhnya hamba-hambaku laisa tidaklah laka padamu wahai iblis, laka padamu iblis, alaihim atas mereka ibadi, sultanun apa kekuasaan, sultanun apa kekuasaan. Iblis nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, nggak punya energi untuk bisa menggoda, menghancurkan orang-orang yang sifatnya mukhlas. Makanya tadi, meskipun mukhlas ini nggak dibatasin sama syariat, udah nggak ada lagi perintah sama dia, perintah sholat nggak ada, larangan ini udah nggak ada. Meskipun nggak ada perintah dan larangan sama dia, tetap iblis nggak bisa jaga dia, nggak bisa ngancurin dia. Kenapa? Karena dia ada di perlindungan Allah, dia ada di kurbunya Allah. Nah itu bedanya. Bedanya orang masih tahapan qabdun sama orang sudah pada tahapan basdun.
Wa qala ta'ala illa kecuali ibadallahi hamba-hambanya Allah al-mukhlasin yang diikhlaskan. Lagi-lagi nih ngomongnya. Orang-orang yang diikhlaskan. Kalau orang sudah mukhlas, nggak ada ngambek-ngambeknya sama Allah, itu nggak ada ngambek-ngambeknya. Kenapa? Karena dia sudah mukhlas, nggak bisa digoda sama jin, nggak bisa digoda sama iblis. Dia sudah mukhlas dia. Ya miskinu, wahai orang yang malang. Ditekenin banget ini sama Syekh Abdul Qadir, karena tadi kan Tuhan saya kan dibilang, oh berarti orang yang kagak punya, dianggap udah nggak keluar, dianggap tidak lagi punya batasan, kafir zindik dong. Dia berarti kagak punya beban hukum, ya berarti dia keluar dari agama dong. Dia, Tuhan saya dibilang begitu, ditanya kayak begitu. Itu kemudian Tuhan saya gemes juga kali sama yang nanya ini. Ya miskin, wahai orang malang. Kamu ini jangan nyamain posisi kamu sama posisi dia, itu jangan kamu samain. Jangan kamu samain. Kalau kamu masih butuh penjagaan, sebab kalau nggak dijaga, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Karena kamu ini nggak dijagain. Tapi kalau orang yang sudah seperti ini, nggak perlu dijagain juga udah aman ini orang gitu. Dia sudah bersama dengan Allah, udah nggak ada beban lagi. Itu maksud tadi tuh. Yang tadi kalau bahasa sering kita bilang wali itu udah nggak wajib sholat lagi, nggak wajib apa? Kenapa? Karena dia butuh, bukan lagi wajib, tapi sudah kebutuhan. Ya miskin, wahai orang malang, huwa adapun si wali tadi, orang yang wali tadi itu mahmulur rabbi, orang yang dipangku Allah. Mahmulur rabbi, dipangku Allah. Ya bukan secara jasa dia, maksudnya gimana sih orang udah dipangku, kurang apa lagi dijaganya, kurang dijaga apa lagi, dia sudah dipangku loh sama Allah ini, kurang dijaga apa lagi gitu. Wahwa sedangkan si wali itu muraduhu, muradnya Allah. Kalau kita masih murid, masih orang yang mau, masih orang yang menghendaki murid. Murid itu orang yang menghendaki. Tapi kalau murad, orang yang sudah dikehendaki sama Allah. Kita masih murid ini. Tapi orang yang wali itu sudah jadi murad, sudah jadi orang yang dikehendaki sama Allah. Tadi tuh mukhlis, orang yang ikhlas, mukhlas yang diikhlaskan. Nah gampangnya begini, Anda mandi sendiri sama dimandiin bersihan mana? Ya, bocah jangan suami. Suami mandi sendiri apa sama dimandiin bersihan mana? Jangan suami lah, anak aja dah. Bocah, anak mandi sendiri sama dimandiin bersihan mana? Dimandiin. Bukan mandi sendiri dia, tapi dimandi sama orang yang ikhlas, sama diikhlaskan. Beda itu. Meskipun tuh anak meronta-ronta kayak apa lagi dimandiin, tapi dia jadi bersih dia. Karena dia dimandikan. Meskipun dia nangis kayak apapun, kita mandiin, dia lebih bersih itu daripada dia mandi sendiri gitu. Nah manusia juga begitu. Manusia itu, dia itu bersihin dirinya sendiri sama dibersihin sama Allah, jauh lebih bersih dibersihin sama Allah. Dibersihin sama Allah ini, kita ini udah tenang-tenang, udah biasa, udah ibadah ya ibadah, kerja ya kerja. Tapi kok Allah terus-terusan sih ngantem kita ini. Belum rapi ujian yang ini, ada lagi ujian lagi. Ujian yang ini belum rapi, ada lagi ujian yang kayak begini. Terus kita kan meronta-ronta ini. Kayak anak kecil yang nangis gitu kan. Itu dalam rangka kita lagi dimandiin gitu, kira-kira begitu. Jadi kalau kemudian kita ini ada musibah satu belum rapi, ada lagi musibah, ini belum rapi, ketemu lagi musibah. Yakinlah itu lagi dimandiin. Seperti anak kecil yang lagi dimandiin sama emaknya. Hasilnya nanti bersih itu. Asal jangan melawan. Ya kalau bocahnya lagi dimandiin kemudian ngamuk melawan, nendang-nendang kabur, ya kagak bersih dia. Sama seperti dia, kita ini lagi dibersihin, bukannya malah dekat sama Allah, malah tambah jauh. Sholat enggak, zikir enggak, ibadah enggak. Ya persis kayak bocah lagi dimandiin, kemudian ngamuk, nendang, kabur. Ya makin telanjang dia.
makin aur-auran. Ya kira-kira begitu Pak ya, paham ya? Nah maka tadi dipaksa dia untuk mengalami fase kayak gitu. Qobdun susah dia. Mukhlas dia. Sehingga dia menjadi murad, orang yang dikehendaki oleh Allah. Wahwa sedangkan si wali ini yurabbihi, mendidik siapa Allahu pada si wali fi hijri di dalam pangkuan kurbihi kedekatan Allah. Fi hijri kurbihi di dalam pangkuan dekatnya Allah. Wa lutfihi dan kelembutannya Allah. Udah dididik langsung dipangku, diayun-ayun dia sama Allah. Anna bagaimana mungkin dia sudah di pangkuannya Allah. Anna bagaimana mungkin yasilu bisa sampai as-saitonu apa setan ilaihi kepada si wali watataroku dan mengarah al-qabaihu apa keburukan-keburukan wal makarihu dan hal-hal yang dibenci dan hal-hal yang dibenci fi syar'i di dalam syariat nahwahu ke arahnya si wali. Kalau sudah di pangkuannya Allah itu, bagaimana mungkin setan itu bisa sampai ke dia? Bagaimana mungkin keburukan dan hal-hal yang dibenci di dalam syariat itu mengarah kepada dia? Dia sudah ada di pangkuan kok. Gak usah pakai dibatas-batasin lagi. Gak bakalan keluar dia dari batasan syariat. Dia sudah bersama dengan pemilik syariat. Gitu paham maksudnya ya. Nah kayak tadi contohnya tadi. Kalau dalam kondisi kayak gini, kita pengennya segera punya duit yang cepat, yang instan. Ya Allah, wirid tiba-tiba datang uang. Pengennya begitu. Tapi kan kalau tiba-tiba kita punya kayak begitu, kan hancur lebur kita itu. Pasti akan keluar dari batas itu. Tapi ketika kita tenang, sudah tadi kayak cerita Kang Vijay ini, sudah semudah nyampe dia kepada tabastun, dia sudah lega hatinya, dikasih sama Allah kemudian ilmu kayak begitu, ya nggak digunain juga ilmu seperti itu, nggak juga dia bikin kemudian keluar dari syariat. Mana yang mau duit? Sini gue kasih, ambil duit sama dia. Saya mau baju, gue colongin ini, colongin, kan bisa aja dia melakukan seperti itu. Tapi kan gak dilakuin sama dia. Meskipun dia tidak dilarang oleh, tidak dibatasi oleh syariat, dia tahu ini halal hukumnya, ini haram hukumnya, dia gak mau melakukan seperti ini gitu. Nah gitu, itu tahapannya kata Tuan Syekh. Jadi bagaimana mungkin aba'atta jauh kamu, aba'atta kamu jauh, an-nuj'ata pada melenceng, an-nuj'ata melenceng, wa a'zomta dan besar kamu, al-firyata pada tuduhan, wa qulta dan kamu berkata, kaulan dengan perkataan, fazi'an yang keji. Kamu ini melenceng jauh katanya Tuan Syekh. Terus tuduhan kamu juga sudah besar, ucapan kamu itu juga betul-betul sudah keji banget. Kalau bilang wah wali tetap harus dibatasi sama syariat. Kalau nanti nggak dibatasi syariat, nanti kafir zindik. Keji tuduhan kamu tuh kayak begitu tuh keji. Orang udah bersama dengan Allah kok. Dia udah ada di pangkuan sama Allah kok. Hukum itu ada karena tadi. Karena orang sebenarnya nggak mau. Maka kemudian dipaksa untuk melakukan. Terjadilah perintah. Perintah itu aslinya sesuatu yang nggak disenengin sama orang. Tapi diperlukan, diperlukan. Itu namanya perintah. Larangan itu sesuatu yang disenengin sama manusia, tapi tidak diperbolehin sama Allah, maka kemudian muncul larangan gitu. Jadi hukum itu kan cuma ada larangan, ada perintah. Nah orang kalau udah sampai ke tahapan kayak gitu, ya sudah mau apa lagi? Udah nggak butuh itu gitu. Udah nggak butuh syariat. Nah ketika kamu menuduh orang ini masih ada di tingkat syariat, kata Tuan Syekh, kamu ini terlalu melenceng omongan kamu. Kamu nyamain dirimu dengan diri dia. Dirimu ini masih kelas ini, dirinya dia sudah bersama dengan Allah gitu. Gitu ya, paham ya? Taban celakalah lihazihil himami pada ide-ide ini.
Ide-ide ini al-khosisati yang rendah, ad-daniyati yang hina, wal ukuli dan akal-akal, an-nakisati yang rendah, yang kurang, an-nakisati yang kurang, al-baidati yang jauh, wal aroi dan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, al-fasidati yang rusak, al-mutakhil-hilati yang rapuh. Celakalah kamu, cita-cita kamu, ide-ide kamu ini rendah, hina, akal kamu ini kurang, jauh, pendapat-pendapatmu itu rusak, rapuh. Kalau masih menganggap orang yang sudah bersama dengan Allah, engkau masih anggap seperti orang yang awam. Jauh itu, kata Tuhan Syekh. A'azanallahu wal ikhwan minad dolalah. A'azana, mudah-mudahan menjaga pada kita. Allah, siapa Allah, wal ikhwana, dan kepada para ikhwan, menjaga minad dolalati, dari kesesatan, al mukhtalifati yang beragam, bikudrati, dengan kudrohnya Allah, as-samilati yang mencakup, warahmati, dan rahmatnya Allah, al wasiati yang luas, wasatarona, dan mudah-mudahan menutup pada kita, wasatarona, dan mudah-mudahan menutup siapa Allah pada kita, bi astarihi, dengan penutup-penutup Allah, at-tamati yang sempurna, al-maniati yang mencegah, al-hamiyati yang menjaga, warabbana, dan mudah-mudahan mendidik, warabbana, dan mudah-mudahan mendidik siapa Allah pada kita, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya Allah, as-sabigoti yang melimpah, wa fadhailihi, dan keutamaan-keutamaan Allah, ad-daimati yang langgeng, ad-daimati yang langgeng, bimannihi, dengan anugerahnya Allah, wa karamihi, dan kemuliaannya Allah, ta'ala maha tinggi, ta'ala maha tinggi, sa'nuhu, apa keadaannya Allah. Inilah yang Tuhan saya sampaikan pada makalah ke-27. Gampangnya, intinya, kalau engkau ingin dunia, maka ambil dulu yang punya dunia, gitu. Jadi kalau ini dunia di sini, akhirat di sini. Di dunia, akhirat di sini. Akhirat ini Allah. Kalau kamu pengen ngambil ini dunia, kamu jangan ngambil dunia, kamu ke atas dulu. Kamu ke atas dulu, kamu langsung ke atas, ke yang milik dunia. Nanti kalau udah megang milik dunia, kamu sudah bersama dengan pemilik dunia, maka dunia pasti ikut sama kamu. Tapi kalau kamu ini mau dunia, tapi kemudian ngejar dunia, tapi tidak mau bersentuhan dengan pemilik dunia yang di atasnya, maka dunia belum tentu kamu dapat, akhirat udah pasti kamu nggak bisa kecapai, gitu. Kan gitu ya Mas ya. Jadi kalau pengen yang bawah, atasnya dulu dipegang. Kalau pengen RT ini nurut sama kita, RW-nya dipegang dulu gitu. Kalau kemudian RW-nya pengen nurut sama kita, lurahnya dipegang dulu. Kalau lurahnya pengen nurut sama kita, camatnya dipegang dulu. Kalau kemudian kau pengen RT ini nurut sama kita, lalu kemudian kau ngejar RT, belum tentu RT kamu itu bisa dapat, RW juga nggak bisa dapat. Nah dunia ini kan kayak begini di dunia, kemudian di akhirat. Orang kita ini ngejarnya di sini aja, kita ini ngejarin sini, lupa sama yang punya. Nah, tasawuf agama mengajarkan kau naiklah, bersentuhanlah, bersamalah dengan yang punya. Maka ketika engkau sudah bersama dengan yang punya, maka apapun yang dipunyai oleh yang punya, engkau juga akan punya itu gitu. Tapi kan pasti berat, karena kamu akan naik dulu nih ke satu tahap, berat pasti. Tapi kan ini perjuangan gitu loh. Ketika engkau sudah bersama dengan yang punya, engkau pasti akan memiliki apa yang dia punya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan 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 wa han bahan hamil
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا 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 واحد باها ميم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا 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 واحد باها ميم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم